juga terkena kasus narkoba gitu kan, tapi kan semua berita mengenai itu kan langsung take down tuh, gitu kan. Ini menarik juga ya. Apa benar toh nggak kok tiba-tiba beritanya yang disiarkan oleh sebuah media di Solo gitu kan, langsung take down gitu kan. Judulnya ada, tapi begitu dibuka beritanya kagak ada. Berita gitu. apa, Prof? Berita apa? Berita bahwa dia terkena kasus narkoba di sebuah wilayah di DKI Jakarta ini. Siapa tuh? Gibran. Gibran. Jadi Oke. jadi ya Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam kasusnya berita hari ini apa ya beritanya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin guys supaya kalian gak ketinggalan info terbaru, kabar-kabar yang lagi viral sekarang tuh apa. Yuk kita lihat guys. Baru kita komen-komen di bawah. Kalau kalian mau komen, kalau kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Yuk kita lihat beritanya seperti apa. Gibran hina Prabowo. Wow. Jejak digital emang ngeri. Jadi ada satu akun misterius dengan nama Fufu Fafa yang Fufu Fafa, lucu juga ya namanya ya, Fufu Fafa. mendadak viral gara-gara jejak digitalnya. Semua dimulai saat user X yang ngebuat sebuah thread yang berisi tentang jejak digital dari sebuah akun lawas di Kaskus. Akun ini disebut-sebut sering memberikan komentar pedas yang tidak ramah, terutama terhadap Prabowo. Komentarnya gak main-main, pedas banget deh. Nih kalian baca sendiri. Said Iqbal, Prabowo janji pilih Menteri Tenaga Kerja dari kelompok buruh KSR. Prabowo tidak pernah ambil uang pensiunan dari TNI sejak 98. Luhut dinilai mulai panik. Wow, ini apa nih? Tuh lihat. Biasanya orang-orang yang nyinyir di medsos itu kan hal yang biasa ya. Tapi yang bikin heboh adalah saat para penyelam handal membagikan hasil screenshot mereka yang membuat orang-orang beranggapan bahwa pemilik akun ini adalah anak Presiden Jokowi alias Wakil Presiden terpilih Raka Buming Raka alias pasangan dari Prabowo Subianto. Waduh, kalau beneran gimana ya? Sampai sekarang kebenaran dari dugaan ini masih diperdebatkan. Belum ada komentar atau klarifikasi apapun dari Gibran mengenai hal ini. Gimana? Waduh, menurut kalian gimana nih guys ya? Apakah itu benar? Adalah akunnya dari Gibran guys. Kita lihat lanjut lagi. Kalian harus tahu nih, Bang coba bahas akun Fufu Fafa yang lagi ramai di Twitter. Ayo, ini dia. Waduh, akun Fufu Fafa diduga milik Gibran. Masa sih katanya? Oke guys, jadi baru-baru ini akun Fufu Fafa itu viral di Twitter, di mana akun Fufu Fafa itu diduga milik Gibran ya di platform Kaskus. Bentar, tadi tulisannya apa? Mana tadi? Duh, nggak bisa. Ketika saya melihat akun Fufu Fafa yang lagi trending ini, lantas tidak langsung percaya. Karena bagi saya akan sangat dangkal otak saya ketika hanya mempercayai dari kata dugaan. Karena dari semua yang trending di Twitter maupun di Instagram itu ada kata diduga. Jadi belum pasti itu milik Gibran beneran atau kalau enggak. diduga kan Karena belum ada pasti juga ya yang guys katanya ya. sudah menemukan bahwasannya di tweetan 2014, akun Fufu Fafa ini mengatakan bahwasannya dirinya akan menjadi orang tua 4 bulan lagi. Yang dimana Gibran itu melahirkan Jan Etes pada tahun 2016. Sehingga tidak begitu make sense ketika itu akunnya Gibran. Dan orang-orang yang memviralkan akun Fufu Fafa itu mengatakan diduga, berarti saya juga boleh dong menduga bahwasannya ini ada sebuah skema untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dan juga Gibran, yang tujuannya tidak lain untuk membuat negara ini semakin tidak tenang seperti sebelumnya. Karena saya lihat banyak sekali skema yang digunakan oleh pihak-pihak seperti ini untuk memecah belah bangsa, seperti halnya kemarin bilang Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu retak, padahal kenyataannya ya memang baik-baik saja. Dan saya menduga juga nih, ending skenario dari semua skema ini adalah chaos. Karena nggak logis juga, Pak Jokowi itu kan sebentar lagi akan diganti, bahkan hanya 1 bulan lagi loh. Masa nggak sabar sih nunggu 1 bulan lagi? Tapi gimana menurut kalian guys? Dia mengomentari judul-judul dari berita. Joko Grab dan Mandala Nusa usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet gitu. Dia menjawab Wowoland City of Kampret. Jadi Wowoland City of Kampret. Jadi lahan atau tanah Wowo atau kota Wowo kurang lebih demikianlah. Wowo ini kepada Pak Prabowo ya sering disebut itu kalau Oh, wow, aku kira genderuwo. Wow tuh itu. Oleh netizen. Kemudian ada judul dugaan tim mawar dibalik kerusuhan 22 Mei. Prabowo Sandi ngaku nggak kenal. Kasian lowo katanya. Kesaksian Tajudin yang disuruh Kiflan, ini adalah Pak Kiflan Zen, tembak Luhut Wiranto BG Goris.
dia menulis lagi, mampus lo, Wak. Aduh, luar biasa. Real count 84%, ini 13 provinsi yang dimenangi Prabowo. Komentarnya adalah provinsi terbelakang. Jadi ya, siapa yang pada tahun 2019 lalu provinsinya menang memilih Pak Prabowo, itu disebut sebagai provinsi terbelakang. Dan ada lagi yang lainnya, Mas Hersu, Prabowo bikin surat wasiat kalau terjadi apa-apa terhadap saya, itu yang dibuat di Sahid ketika itu dia menyatakan itu. Ya, kata Gibran, wek-wek depresi katanya. Jadi dia dalam keadaan depresi membuat surat wasiat. Ada lagi judul, guru ngaji ini melecehkan 20 gadis, dan dikomentari oleh Gibran, pasti pendukung Prabowo. Selalu seperti itu ya. Kalau kayak sekarang tuh dikit-dikit anak abah ya. Aku bukan di sini bukan membela ABC ya. Cuma aku bingung aja sih kenapa dikit-dikit anak abah. Nggak pernah ada yang menyinggung dengan yang namanya. Yang kemarin satu lagi teh siapa? Kan ada Prabowo, Anies, sama satu lagi saya lupa tuh ya. Yang di Banteng itu loh guys ya. Kalian tau lah tuh kalau kemarin. Kenapa nggak jinggung dia gitu guys? Selalu anak abah gitu kan. Kita lanjut lagi. Bang, bahas Pak Jokowi yang bikin wawancara settingan. Menarik nih. Emang ada wawancara settingan? Nih wawancara apa rumah Uya? Sama-sama Tempo dan Kompas. Kita baca beritanya. Ketika Jokowi pura-pura wawancara dengan jurnalis, banjir kritik dari warganet. Jadi kemarin itu Pak Jokowi bikin wawancara kayak gini 2 kali. Yang pertama tentang putusan MK, dan yang kedua tentang RUU Pilkada. Dua-duanya persis kayak gini wawancaranya. Nah, netizen matanya jeli. Mereka merhatiin, wawancara kali ini kok di mikrofonnya nggak ada logo media atau logo stasiun TV. Terus wawancaranya hening banget. Gak kayak wawancara biasa yang rame, saling nyaut, dan di mic-nya ada logo media. Nah, ternyata di Istana Presiden itu ada press room, ruangan khusus wartawan. Saya juga baru tahu nih, taunya dari artikel Detik yang ini. Ternyata kemarin itu wartawan pada standby di press room dari pagi sampai malam. Jaga-jaga, siapa tahu Presiden mau bikin keterangan pers. Tiba-tiba mereka dikirimin link video ini. Wawancaranya udah jadi. Netizen komen, pengen ketawa. Kok bisa ya seperti seolah-olah di wawancara beneran? Kan udah ketahuan kalau itu settingan. Si Mulyono bikin wawancara palsu lagi. Nah, tapi Istana bantah Jokowi lakukan gimmick wawancara. Kalau menurut kau gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Kemudian oleh Fufu Fafa alias Gibran dikomentari, kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Siapa ya guys ya anak desainer homo itu siapa cawapres? Di era 2014 siapa itu ya guys ya? Katanya seperti ada lagi juga komentar dari Fufu Fafa ini, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Memang saya dalam percakapan offline sering ada saya dengar seperti itu pada orang-orang tertentu ya, seringnya memang orang yang sinis begitulah kepada keadaan situasi keluarga dari Pak Prabowo. Tapi ketika ini dituliskan di medsos yang begitu sangat terbuka, siapapun bisa membaca, dan ini ditulis oleh seorang anak presiden, sangat-sangat tidak layak loh Mas Hersu. Benar bisa menempatkan dirinya dan tidak sepadan dengan usianya. Kalau ini 2019-2018 itu kan usianya sudah lebih matang lagi begitu. Sudah 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu mungkin berarti sekitar usia 33-34. Tidak layak banget kalau dia tidak tahu situasi ini. Kemudian di situ juga ada lagi mengomentari Pak Prabowo, tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Komunitas LGBT deklarasikan dukungan untuk memenangkan Prabowo Sandi. Koordinatornya si Didit nih katanya gitu guys. Waduh, maksudnya gimana nih guys? Mirip banget sama bapaknya ya. Kita lanjut lagi guys. Tenggelamkan kasus PIK, kasus anaknya Mulyono itu si Samsul, yang digerebek karena narkoboy itu, tenggelamkan beritanya, sudah ditenggelamkan sama buzzer-buzzernya itu. Makanya seorang Mulyono ya kan sudah membayar buzzer, padahal waktu digerebek itu ada artis-artis juga loh. Artis, ada pejabat, ada ini ikut menghisap narkoboy. Kan serem. Para pejabat, para artis pesta narkoboy, rakyatnya yang membayar mereka.
Artis-artis itu dipuja-puja nih sama pendukungnya. Tahu nggak artis sapaan yang ikut di PIK itu? Ada RA, ya kan? Ada teman-temannya itu. Banyak sih. Ada pengusaha-pengusaha juga. Pokoknya rame-rame waktu digerebek itu. Tapi kan lolos. Karena siapa yang digerebek? Hah? Anaknya Mulyono. Siapa yang berani nangkep anak Mulyono? Hah? Padahal nggak ada yang berani. Karena apa? Mereka itu, ya kan, oknum aparat itu di bawah kendalinya Mulyono. Mana mungkin bisa ini. Langsung tenggelamkan beritanya. Langsung ditenggelamkan sama buzzer-nya. Sama badan cybernya itu. Nggak ada sekarang. Beritanya lenyap. Ditelan bumi. Selaras. Itu kebenaran. Ya, pahala saya lebih besar dari hinaan kamu. Ya kan? Apa bedanya kita dengan manusia-manusia yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong, TKW di Malaysia? Apa bedanya dengan kamu? Kamu belum tentu bisa harta bendanya seperti TKW itu. Pembantu itu. Segitu rendahnya gitu pembantu di atas ini. Bahlil pembantunya Jokowi. Yang namanya Prabowo pembantunya Jokowi. Kalau kamu mau ingat tentang pembantu sebagai Menhan, pembantu Jokowi, kacungnya Jokowi selama ini. Kamu harus tahu. Ya, dengar. Erlangga semuanya sudah digigit dengan caranya sendiri karena dulu dia pembantunya Bapak Jokowi. Sebagai Kemenpo, ya kan? Kamu kalau mau korek-korek tentang pembantu Jokowi banyak yang dipecatin. Iya dong. Apa bukan pembantunya? Prabowo juga pembantu Jokowi. Ya kan, walaupun dia kalah berkali-kali selama 20 tahun ingin berkuasa gitu. Ya kan, banyak aset-asetnya yang terpendam, ya madet. Karena dia 20 tahun nggak berkuasa sejak mertuanya lengser gitu. Ya kan, itu pembantunya Jokowi itu dulu. Asal tahu. Pembantunya pejabat itu pembantunya presiden. Ya, tak asal tahu kamu. Ya enggak? Ya enggak. Walaupun dia ya sebagai dijadikan pembantu menjaga yang namanya ya kedaulatan, ya kan? Ya kan? Sebagai pembantunya presiden. Dia dijadikan Menteri Menhan. Itu kacungnya Jokowi itu, pembantunya Bapak Jokowi itu. Iya. Lah kita harus tahu dong yang komen ya kenapa pindah tema ya nggak bisa lah. Kita di sini ya channel saya ini channel dagelan politik ya bahas apa aja tentang politik. Nggak heran sih ya kalau oknum-oknum seperti itu ya anak presiden kayak anak siapapun ya gitu ya terlibat seperti ini. Waduh, aku nggak tahu siapakah benar apa enggak nih berita ya. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Aku takut tadi itu terciduk takut. Walaupun ya banyak yang nggak heran batasan si Rudiano bisa bebas siapa sekarang ya karena kalian bisa tahu sendiri ya. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.